Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Dan di video kali ini kita akan belajar dua hal, yaitu perkembangan konsep oksidasi dan reduksi, dan bilangan oksidasi. Sebelum kita ke reaksi oksidasi dan reduksi, perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar paku yang berkarat. Tahukah bahwa paku yang berkarat ini merupakan salah satu fenomena reaksi oksidasi karena paku berinteraksi dengan oksigen sehingga menyebabkan ia berkarat. Contoh lain ketika kita membelah buah apel, kemudian buah apel tersebut diletakkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan apel yang berwarna putih akan berwarna menggelap. Itu merupakan salah satu contoh reaksi oksidasi, di mana apel berinteraksi dengan oksigen yang menyebabkan warna daging apel menjadi menggelap. Nah, kita akan belajar apa itu reaksi oksidasi dan reduksi. Di video kali ini, konsep oksidasi dan reduksi mengalami perkembangan. Ada 3 konsep penting yang harus kita ketahui. Bahwa konsep oksidasi dan reduksi yang pertama adalah 1. Ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigennya. Kemudian berkembang lagi konsep yang kedua, yaitu ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron. Lalu berkembang lagi yang ketiga, yaitu ditinjau dari peningkatan dan penerimaan bilangan oksidasinya. Kita akan pelajari satu persatu sehingga kita akan memahaminya. Konsep yang pertama yaitu penggabungan dan pelepasan oksigen. Menurut konsep ini, oksidasi adalah reaksi dengan oksigen. Contohnya adalah di sini ada besi simbol Fe, kemudian dia mengikat O2, lalu menjadi Fe2O3. Inilah yang kita sebut dengan karet besi. Contoh yang kedua adalah karet karbohidrat di dalam tubuh. Jadi di sini ada C6H12O6 plus O2, kemudian berinteraksi yaitu mengikat oksigen yang menghasilkan 6CO2 plus 6H2O. Kemudian reduksi. Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contoh reduksi biji besi dengan karbon monoksida. Perhatikan reaksi berikut. Biji besi direaksikan dengan karbon monoksida menjadi 2Fe plus 3CO2. Perhatikan di sini. Awalnya Fe2O3, jadi ada oksigen. Oksigen ini dilepaskan. Lalu hasil akhirnya ada 2Fe yang sudah tidak mengikat oksigen. Reaksi ini disebut reaksi reduksi. Selanjutnya kita akan ke konsep yang kedua, yaitu pelepasan dan penerimaan elektron. Menurut konsep ini, oksidasi yaitu reaksi pelepasan elektron. Contoh dari reaksi ini adalah Ca ketika melepas elektron menjadi Ca pangkat 2 plus dengan melepas 2 elektron. Ini merupakan reaksi oksidasi melepas elektron. Selanjutnya kita ke reduksi. Reduksi yaitu reaksi penangkapan elektron. Contoh dari reaksi ini adalah, perhatikan soal berikut. Ada S plus 2E menjadi S pangkat 2 min karena menangkap elektron. Maka dia disebut mengalami reduksi. Selanjutnya kita akan ke konsep yang ketiga, yaitu peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi ini bisa kita singkat dengan sebutan Bilox. Menurut konsep ini, oksidasi yaitu peningkatan Bilox atau reaksi bertambahnya bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi yaitu reaksi penurunan Bilox. Jadi Biloxnya berkurang. Dari sini kita harus mengerti apa itu Bilox. Bilangan oksidasi yaitu angka bermuatan pada suatu unsur yang menunjukkan jumlah elektron yang berperan dalam senyawa. Bilangan oksidasi sangat
terkait dengan banyaknya elektron yang dilepaskan atau diterima dalam pembentukan senyawa. Selanjutnya kita ke aturan penentuan Bilox. Aturan bilangan Bilox yang pertama yaitu unsur. Unsur bebas bilangan oksidasinya sama dengan 0. Contoh dari bilangan oksidasi unsur yaitu Na. Na memiliki bilangan oksidasi yaitu 0. Contoh yang kedua yaitu Cl2. O2. Ini bilangan oksidasinya sama dengan 0. Selanjutnya kita ke unsur yang kedua, yaitu unsur logam dalam senyawa. Unsur logam dalam senyawa selalu positif. Logam itu di dalam senyawa selalu positif. Contoh, NaCl. Na terletak di golongan 1A. Sehingga bilangan oksidasinya yaitu +1. Selanjutnya kita ke unsur yang ketiga. Unsur H dalam senyawa Biloxnya sama dengan +1, kecuali jika bersenyawa dengan logam hidria. Bilox H sama dengan -1. Contoh dari unsur ini adalah HCl. H selalu Biloxnya yaitu +1, kecuali H itu bersenyawa dengan logam. Contoh dari yang bersenyawa dengan logam adalah NaH. Na ini logam dan H bersenyawa dengan logam. Jadi bilangan oksidasinya bukan +1, melainkan -1. Selanjutnya kita ke unsur yang keempat, yaitu unsur F pada senyawa Bilox sama dengan -1. Contoh dari senyawa ini adalah HF. F Biloxnya -1. Selanjutnya kita ke unsur yang kelima, yaitu O Bilox sama dengan -2. Contohnya Na2O. O ini Biloxnya -2, kecuali dalam F2O Bilox O sama dengan +2. Dalam peroksida H2O2 Biloxnya sama dengan -1. Dalam superoksida misal NaO2 Bilox O sama dengan -1/2. Selanjutnya kita ke aturan yang kedua, yaitu ion. Ion tunggal Bilox sama dengan muatan. Contohnya yaitu Na pangkat plus. Biloxnya dari Na pangkat plus sama dengan +1. Contoh yang kedua yaitu S pangkat 2-. Biloxnya yaitu sama dengan muatannya. Muatan dari S pangkat 2- yaitu -2. Aturan penentuan Bilox yang ketiga yaitu jumlah Bilox. Jumlah Bilox memiliki 2 aturan. Selanjutnya kita ke aturan yang pertama terlebih dahulu. Jumlah Bilox dalam senyawa harus 0. Contoh dari aturan yang pertama yaitu NaCl. Dalam NaCl kita memiliki jumlah Bilox harus 0. Na memiliki jumlah Bilox +1, sedangkan Cl memiliki jumlah Bilox -1.
dan sama dengan 0. Kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu H2SO4. H2SO4 biloxnya harus sama dengan 0. 2 kali bilox H plus bilox S plus 4 bilox O sama dengan 0. 2 kali plus 1 plus bilox S plus 4 bilox O sama dengan min 2 sama dengan 0. Plus 2 plus bilox S min 8 sama dengan 0. Bilox S min 6 sama dengan 0. Hasil dari bilox S sama dengan plus 6. Jadi hasil dari H2SO4 yaitu plus 6. Selanjutnya kita ke aturan yang kedua. Di dalam ion politomik jumlah bilox sama dengan muatannya. Contoh dari aturan yang kedua ini yaitu PO 4 pangkat 3 min. Jumlah bilox Ks harus sama muatannya yaitu min 3. Bilox P plus 4 bilox O sama dengan min 3. Bilox P plus 4 min 2 sama dengan min 3. Bilox P min 8 sama dengan min 3. Bilox P itu sama dengan min 3 plus 8 sama dengan plus 5. Selanjutnya kita ke konsep yang ketiga yaitu peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Contoh dari konsep yang ketiga yaitu 2Na plus Cl2 menjadi 2NaCl. Na merupakan unsur bebas, redoksnya sama dengan 0. Cl2 bilangan unsur bebas, jadi redoksnya 0. Na merupakan bilangan oksidasi, jadi plus 1. Cl menjadi min 1. Na yang mulanya 0 mengalami oksidasi menjadi plus 1. Selanjutnya, Cl yang mengalami oksidasi dari 0 menjadi min 1, jadi mengalami reduksi sama dengan min 1. Ini merupakan redoks. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.